Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur di hari Minggu ini, tanggal 25 Juli 2021, kita boleh kembali diperjumpakan oleh Tuhan, walaupun secara daring, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Allah. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat atas sukacita yang kita alami bersama bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sepanjang minggu ini merayakan pertambahan usia dan pertambahan usia pernikahan. Bagi yang mengalami sakit, kita tetap mendukung dalam doa. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami sakit penyakit tetap diberkati Tuhan sehingga boleh pulih dari proses perawatan ini. Jemaat kekasih Tuhan, penekanan warta berikutnya, berita duka. Segenap majelis gereja, pengurus OIG, dan semua anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Bunturanu turut merasakan duka cita yang dalam bersama yang pertama keluarga Bapak Pendeta Aris Lute atas meninggalnya Ibunda Kekasih pada tanggal 21 Juli 2021 di Toraja. Yang kedua, berduka bersama keluarga Bapak Diaken Andri Pata atas meninggalnya Om Kekasih Bapak Dani Meno pada tanggal 23 Juli 2021 dan jenazah telah dimakamkan. Kiranya segenap keluarga tetap kuat dan tabah menerima duka cita ini. Yang kedua, penekanan warta disampaikan kepada kita sekalian bahwa rencana pemberkatan nikah dari yang pertama Saudara Septian Stefanus Pong Pailin dengan Saudari Elvira Rasid akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 waktu jam 10 pagi, tempat di gedung gereja. Yang kedua, pemberkatan nikah dari Saudara Seber Lolo SM dengan Saudari Justina Tangguh Pabaru SM akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Demikian penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, sebuah sukacita besar bagi kita selaku keluarga Allah, di mana kita boleh berada di minggu terakhir pada bulan Juli 2021. Banyak peristiwa dalam kehidupan yang telah kita alami dan hanya bersama Tuhan kita harapkan kiranya semakin bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Karena itu jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri dan bersoraklah dan muliakanlah Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, kita nyanyikan.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu Dan bagimu juga. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita akan menghayati dan mengaminkan dasatita atau 10 perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mengaminkan 10 hukum. Kita menyanyi dari Mazmur 25 ayat yang kedua. Silahkan duduk. Saatnya kita akan menyatakan syukur melalui persembahan. Untuk itu,
Dengarkanlah nat persembahan dari Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Mengiringi persembahan syukur kita nyanyikan Aku Melangkah ke Rumah Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu telah melibatkan kami dalam pelayanan ini. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga yang masih ada pada kami. Berikan hikmat agar kami dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Amin. Ucap syukur pada Tuhan, kita nyanyikan. Jemaat Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berkuasa dan berotoritas atas hidup kami, hari ini Tuhan, kembali dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memperhadapkan diri kami apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak layak. Kami banyak berbuat dosa, namun dalam iman kami mengimani dan mengamini bahwa Tuhan sungguh setia bagi kami. Karena kekuatan dan pertolongan Tuhanlah, karena pemeliharaan Tuhanlah, sehingga kami pada hari ini masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah bersama secara daring. Semua ini kami lakukan menyesuaikan kondisi yang kami hadapi bersama pada saat ini.
Namun meskipun dalam kondisi serba keterbatasan ini, kami tetap rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap rindu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkan kami dalam ibadah persekutuan ini, menikmati hadirat-Mu. Dan di dalam ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat dan pengertian. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan yang serba terbatas ini, juga kami semua yang akan membaca dan merenungkan bersama. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman Tuhan dalam hati dan hidup kami masing-masing. Inilah kami Tuhan, bersabdalah bagi kami semua. Hati kami sudah kami buka, sudah kami siapkan untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kolose pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Bacaan ketiga, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu
Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Amin. Sidang Jemaat Tuhan dari Gedung Gereja Jemaat Gunturanu, kami menyapa Bapak Ibu, warga Jemaat Tuhan yang beribadah secara daring di rumah masing-masing. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat untuk kita semua. Mengimani bahwa kita boleh ada sampai saat ini bukan karena hebat kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi ada kuasa Allah yang berkuasa atas hidup kita, atas segala keberadaan kita hingga saat ini. Saat ini kita kembali harus beribadah secara online atau daring dalam jaringan, di mana yang ada di gereja hanya yang bertugas pelayanan, sedangkan Bapak Ibu warga jemaat mengikuti atau beribadah di rumah masing-masing. Ini kita lakukan sebagai bagian dari kebersamaan kita, keberadaan kita sebagai bagian dari masyarakat Kota Makassar, bahkan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, bahkan dunia secara umum, di mana pada saat ini kita harus diperhadapkan pada pandemi virus corona yang masih
terus terjadi. Berbagai dampak telah disebabkannya. Dan salah satu upaya dan bagian kita turut ambil bagian dalam hal ini adalah dengan tidak beribadah di gedung gereja untuk sementara. Tentu kita semua mengerti dan memahami. Namun walaupun kita beribadah terpisah, jarak dan ruang karena kita berada di rumah kita masing-masing, di dalam iman kepada Tuhan, melalui ibadah saat ini kita percaya kita bersama-sama merasakan persekutuan di tempat kita masing-masing. Ibarat sebuah pohon yang tumbuh di atas tanah yang subur dengan persediaan asupan makanan yang cukup, pohon tersebut akan semakin kokoh, semakin berakar, semakin kuat, walaupun diterpa badai. Ada pertumbuhan dari pohon ini, ada kekuatan dari pohon ini karena mendapatkan asupan makanan yang cukup tersedia. Bahkan karena proses pertumbuhannya berjalan dengan baik, bahkan pohon tersebut bisa menghasilkan buah dan berdampak bagi sekitarnya, termasuk dinikmati oleh manusia. Demikian pun orang percaya, termasuk kita selaku jemaat Tuhan di Jemaat Bunturano, yang rutin setiap saat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setiap saat kita menerima makanan rohani, baik melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan sendiri maupun melalui persekutuan-persekutuan, melalui ibadah-ibadah bersama, akan membuat kita semakin teguh dan kokoh dalam beriman. Walaupun di tengah berbagai tantangan dan godaan-godaan dunia yang kadang-kadang dapat mengganggu keberimanan kita kepada Tuhan. Bahkan kita mestinya sebagai orang beriman, setelah berakar, bertumbuh dan berbuah, buah kita itu akan dinikmati oleh orang lain. Karya-karya kasih dan pelayanan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur sambil berkarya dan orang lain bersama-sama bersyukur, bersukacita bersama kita karena perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tema kita saat ini adalah bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Tema ini merupakan tema sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja yang mestinya saat ini harusnya sedang berlangsung, tetapi karena adanya aturan pembatasan kegiatan atau PPKM, sehingga untuk sementara sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja ditunda untuk sementara. Ini pun adalah bagian dari Gereja Toraja untuk berpartisipasi, terlibat dan peduli dengan keberadaan kita secara bangsa dan negara saat ini, mengikuti aturan dan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Tema ini titik poinnya berangkat dari Kolose 2 ayat 7 bacaan kita tadi.
Saya bacakan Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat ini atau tema ini berhubungan erat dengan pesan utama secara keseluruhan surat Kolose. Jemaat Kolose menerima Injil melalui Epafras, kawan sepelayanan Rasul Paulus. Itu di Kolose 1 ayat 7. Kehidupan jemaat di Kolose tersiar atau tersebar bahwa mereka telah hidup dalam iman dan kasih kepada semua orang kudus. Jadi pola kehidupan mereka diketahui oleh orang lain yang berada di sekitar mereka. Iman dan perbuatan kasih mereka disaksikan oleh orang lain, bahkan tersebar. Dan ini pun didengar oleh Paulus. Paulus sungguh bersyukur atas iman dan kasih yang diterapkan atau dilakukan oleh jemaat Kolose. Namun demikian, dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose tetap mengingatkan bahwa menerima Kristus bukanlah sebuah peristiwa pada satu kesempatan saja. Jadi menerima Kristus bukan hanya peristiwa pada satu kesempatan saja, melainkan sepanjang perjalanan kehidupan umat Tuhan dalam berbagai ragam dan dimensi atau dinamika kehidupan. Menerima Kristus dalam berbagai kondisi keberadaan kehidupan umat percaya, bukan hanya satu kali pada saat dibaptis atau pada saat pengakuan percaya, tetapi menerima Kristus atau Kristus menjadi bagian dari hidup kita sepanjang perjalanan sejarah kehidupan kita, meskipun tidak jarang ada tantangan, ada hal-hal yang dapat saja menggoncang iman umat percaya. Hal-hal yang bisa saja membuat iman orang percaya tergoncang atau goyah adalah dengan berkembangnya ajaran yang salah atau ajaran sesat dalam jemaat. Dan ini yang salah satu juga terjadi di Kolose. Sehingga Paulus menegaskan bahwa menerima Kristus harus menjadi bagian perjalanan kehidupan jemaat di Kolose sepanjang masa. Dalam perjalanan kehidupan jemaat, Kristus harus bertahta dalam hati dan hidup kita. Kristuslah yang memerintah dalam hati dan hidup jemaat. Meskipun sekali lagi bahwa tidak jarang kehidupan umat atau jemaat di Kolose dirongrong atau diganggu oleh ajaran-ajaran yang salah. Dan makanya Paulus menegaskan hal ini supaya jemaat tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Di Kolose 2 ayat 6,
kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi konsekuensi dari seorang pengikut Kristus, ia mau tidak mau harus tetap di dalam Kristus. Mengikut Kristus bukan hanya di awal dengan mengucapkan kata pengakuan saja, tetapi justru harus terus mengikut Kristus sepanjang perjalanan hidup kita dalam suka dan duka. Kolose 2 ayat 7. Kembali saya bacakan lagi. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 4 perintah dalam Kolose 2 ayat 7 sebagai titik berangkat perenungan kita pada sepanjang minggu ini. Ada 4 perintah. Yang pertama adalah berakar di dalam Dia. Yang kedua, dibangun di dalam Dia. Ketiga, bertambah teguh di dalam Dia. Yang keempat, hatimu melimpah dengan syukur. Ini perintah Paulus kepada jemaat di Kolose, dan menjadi perintah juga kepada kita selaku jemaat Tuhan. Kalau dalam 5 tahun terakhir berakar dan berbuah lebat di dalam Kristus sudah banyak digumuli sebagai bagian dari gereja Toraja, maka bertambah teguh dalam iman merupakan hal yang akan terus dilakukan, akan menjiwai kehidupan berjemaat seterusnya. Namun keempat perintah tadi, yaitu berakar, dibangun, bertambah teguh, kemudian hati yang melimpah syukur, itu tidak terpisah. Bukan satu tahapan yang ketika selesai berakar baru dibangun, selesai dibangun bertambah teguh, selesai bertambah teguh baru berlimpah syukur dan sukacita. Tidak seperti itu. Tapi keempat perintah ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, seiring sejalan, menyatu secara konkret dalam kehidupan umat percaya secara terus-menerus. Perintah itu satu kesatuan akan menghidupi hidup umat percaya, menghidupi jemaat di Kolose, dihidupi oleh kita semua sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Ada 2 poin penegasan atau perenungan kita pada renungan atau ibadah saat ini. Pertama, bertambah teguh dalam iman. Ini bagian dari kalimat tema. Jadi saya ulangi, tema kita adalah bertambah teguh dalam iman, kemudian disambung kalimatnya dan pelayanan bagi semua. Dan dalam hal ini ada 2 poin yang ingin ditekankan untuk kita renungkan bersama pada minggu ini. Bertambah teguh dalam iman. Nasihat Paulus ini dilatar belakangi karena ajaran sesat atau ajaran salah
yang berkembang di tengah-tengah kehidupan jemaat di Kolose, seperti sudah disampaikan tadi. Dan hal ini bisa menggeser kepercayaan atau iman jemaat Tuhan kepada hal-hal atau pengajaran-pengajaran yang salah itu. Sebagai jemaat Tuhan butuh komitmen untuk meneruskan. Komitmen sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai pribadi, bergereja, dan bermasyarakat, untuk terus meneguhkan iman, mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus terus meneguhkan iman kepada Kristus. Jadi kehidupan beriman kita diuji setiap hari, dicobai atau mengalami tantangan setiap hari. Kalau tidak teguh dalam iman kepada Kristus, bisa saja kita goyah. Bertambah teguh atau diteguhkan itu sebuah kata yang bersifat pasif. Artinya, hal diteguhkan sebenarnya bukan usaha kita sendiri, tapi datang dari Allah sendiri. Peneguhan atau kekuatan itu sumbernya dari Allah sendiri. Bagi orang yang terus berelasi dan bergantung pada Tuhan. Relasi dan ketergantungan kita atau hubungan baik kita setiap saat dengan Tuhan akan semakin terus mengokohkan kita dalam hidup beriman kita, karena Tuhan berkarya meneguhkan iman kita. Tuhan berkarya, Tuhan berperan dalam keberimanan kita. Dengan syarat tadi, kita terus bergantung kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan setiap saat, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ini kesannya teoritis, bertambah teguh dalam iman, sangat gampang diucapkan, namun dalam kenyataan kehidupan kita memang berat. Tergantung bagaimana kita memposisikan diri sebagai umat percaya dan juga tetap berelasi dengan intim kepada Tuhan. Makanya tidak heran ada orang yang selama ini aktif melayani, tetapi kemudian begitu ada goncangan, ada pergumulan, dia menjauh dari Tuhan. Dia tidak mau lagi ikut pelayanan. Mungkin ini salah satu contoh bahwa imannya sedang goyah. Namun sebaliknya, dengan orang yang tetap teguh dalam iman, dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan menyadari, mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam suka dan duka, semua ada di bawah kendali dan otoritas Tuhan. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga khawatir berlebihan, takut berlebihan, mestinya itu bukan ciri orang percaya. Boleh waspada, boleh melakukan antisipasi, tetapi itu sebatas upaya atau hal manusiawi kita yang kita bisa lakukan. Namun jauh lebih dari itu, pengharapan
dan iman kita bahwa Tuhan mampu menopang dan menguatkan kita, bahkan memberkati kita. Poin kedua dari perenungan kita pada hari ini. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bersyukur ini bukan sekedar kata-kata terima kasih karena kita telah memperoleh atau mendapatkan sesuatu dari seseorang misalnya, tetapi bersyukur adalah bagian dari kehidupan orang Kristen dalam segala hal. Nasihat bersyukur berulang kali muncul dalam surat Kolose. Bersyukur adalah merupakan ciri yang kelihatan dari manusia yang telah menerima Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Jadi sekali lagi, bersyukur adalah ciri yang nyata, ciri yang konkret, ciri yang kelihatan dilihat oleh orang lain dari manusia yang telah menerima Tuhan dan berjalan dalam Tuhan. Dengan demikian, kalau kita adalah bagian dari orang percaya, maka hendaklah hidup kita berlimpah dengan syukur setiap saat. Dan syukur itu lahir dari hati nurani kita yang dalam. Kita bersyukur karena mengimani dan merasakan secara langsung bahwa Tuhan benar-benar nyata berkarya dalam hidup kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang mungkin kita tidak pernah pikirkan lagi karena sudah rutin berjalan selama ini. Tapi coba kita bayangkan, kita ukur-ukur kemampuan kita. Apakah kita akan mampu ada seperti ada saat ini kalau bukan Tuhan yang menguatkan dan menolong kita? Apalagi di tengah pandemi Corona saat ini. Rasanya kematian begitu dekat dengan kita, mengintai siapa saja, baik orang muda, anak-anak, orang tua, lansia, siapapun. Kita tidak tahu. Dan karena kita terbatas dalam hal seperti ini, maka sebagai orang beriman, harapan kita adalah kepada Tuhan saja. Tuhan berkuasa dan berotoritas atas hidup dan mati kita, atas sehat dan sakit kita. Tetapi yang paling penting dari keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan adalah terus berrelasi dengan Tuhan, terus beriman dengan teguh kepada Tuhan, bahwa kita ini ada seperti adanya saat ini karena perkenan dan pertolongan Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, di dalam Raja-Raja terkait kisah Nabi Elisa, yang pada saat itu ada orang berkumpul, mereka berkumpul 100 orang. Dan seseorang datang membawa 20 jelai roti saja. Dan Nabi memerintahkan untuk memberi makan. Secara logika, 20 persediaan dengan 100 orang tidak akan mungkin cukup berdasarkan hitungan-hitungan seperti yang kita baca tadi. Namun ternyata karena itu dilakukan dengan kepercayaan penuh pada Tuhan. Dan terjadilah mujizat. Ternyata 100 orang yang berkumpul saat itu, mereka semua mendapat bagian.
bahkan ada sisanya. Lebih lagi, dalam bacaan Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 kita tadi, ada persediaan 5 roti dan 2 ikan. Sementara orang yang perlu diberi makan adalah 5.000 orang. Itu hanya laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Karena dalam bacaan kita dikatakan 5.000 orang laki-laki dan tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Tuhan Yesus sudah pasti tidak percaya, sudah pasti tidak masuk akal. Tidak mungkin persediaan yang sangat sedikit ini bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, ditambah anak-anak dan perempuan. Dikatakan dalam bacaan kita, sebenarnya Yesus tahu apa yang akan dilakukannya. Yesus hanya menguji, mencobai muridnya sejauh mana dia percaya pada karya Tuhan, mujizat dan keajaiban Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus mengucap syukur atas berkat Tuhan yang tersedia 5 roti dan 2 ikan. Kemudian menyuruh murid-murid membagikan kepada orang yang ada. Dan ternyata semua mendapat bagian. Bahkan setelah selesai makan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, masih ada lagi sisanya. Ini kesaksian firman Tuhan yang menyatakan dan mengungkapkan bagi kita bahwa karya dan perbuatan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan keterbatasan pikiran-pikiran dan logika-logika manusia kita. Karya dan perbuatan besar Tuhan tidak mungkin kita bisa hitung-hitungan dan kemudian mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Namun melalui peristiwa ini kita kembali diingatkan bahwa beriman kepada Tuhan, menyerahkan segala kondisi dan keberadaan kita kepada Tuhan adalah hal yang utama dan terutama. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana karya Tuhan memakai orang lain dengan berbagai cara yang bisa saja tidak pernah kita bayangkan. Dan Tuhan menolong kita. Dan saya percaya kita semua jemaat Tuhan dalam kehidupan beriman kita pasti pernah dalam kondisi dan keadaan seperti ini. Entah kita sadari atau tidak kita sadari, Tuhan berkarya dalam hidup kita setiap saat, setiap detik kehidupan kita. Sesungguhnya adalah mujizat, adalah keajaiban. Bayangkan satu napas kehidupan saja, kalau sudah harus stop, Tuhan bilang stop, ya sudah, mau apa lagi? Jadi menurut saya pribadi, mujizat itu terjadi setiap hela napas kita. Karena itu, mujizat dan karya Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita. Maka sesuai dengan firman Tuhan hari ini, bahwa hendaklah kita selalu melimpah dengan syukur. Bersyukur dengan hal-hal yang sederhana. Seringkali hal-hal yang rutin terjadi itu kita sudah anggap biasa saja. Seolah-olah itu terjadi rutin saja. Tapi orang yang beriman, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berrelasi dengan baik dengan Tuhan, akan menyadari bahwa semua itu adalah karya dan anugerah Tuhan dalam hidup kita.
bertambah teguh dalam iman. Mestinya menjadi bagian hidup kita dalam suka dan duka kita sebagai orang percaya, sebagai bagian dari jemaat Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kalau kita betul-betul mengerti bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kemudian wujud syukur kita itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita berbagi dengan sesama. Dengan hal-hal yang kecil, kita bisa melayani orang lain. Khususnya di tengah-tengah pandemi Corona saat ini. Cukup banyak juga orang percaya yang sebenarnya cukup khawatir dengan keberadaan dan kondisi ini. Bahkan termasuk kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekhawatiran kita, ketakutan kita justru akan semakin membuat iman kita tergerogoti. Tidak akan bermanfaat dan berfaedah bagi kita. Khawatir, takut akan menurunkan imun kita. Dan sebaliknya, bersyukur, bersukacita akan membuat imun kita semakin kuat. Saya pribadi imani itu. Dan melalui hal-hal seperti ini, kita terus diizinkan Tuhan untuk belajar mengimani dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Dalam kondisi saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang terpapar virus corona. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang kehilangan orang terdekat di hati kita karena terpapar virus. Semua itu terjadi dalam kuasa dan kendali Tuhan. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya yang masih ada saat ini adalah terus teguh dalam iman, sambil terus melakukan karya-karya nyata kita, pelayanan-pelayanan nyata kita, melalui hal-hal terkecil dalam hidup kita. Kita bisa memberi arti bagi orang lain sambil mengucap syukur. Tuhan menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Sejenak kita hening bersama, kemudian dilanjutkan doa syafaat, diakhiri doa Bapa kami. Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, karena kami adalah umat Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, dan sebagai konsekuensi orang percaya dan beriman kepada Tuhan, maka kami akan terus kuat beriman teguh kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, saat ini bersama-sama selaku jemaat Tuhan datang berdoa syafaat
kepada Tuhan. Kami bersyukur atas perjalanan kami sepanjang minggu ini dalam berbagai tugas, aktivitas, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menguatkan kami. Mampukan kami untuk terus dapat melihat dengan iman bahwa sesungguhnya Tuhan sangat setia memelihara dan menolong kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas berbagai berkat-berkat Tuhan dalam berbagai bentuk yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami masing-masing. Ada di antara umat Tuhan yang mengalami pertambahan usia. Juga mungkin ada yang mengalami pertambahan usia pernikahan. Ada di antara kami jemaat Tuhan yang lulus sekolah, naik kelas. Bahkan kami semua bersyukur karena tetap dikuatkan Tuhan hingga saat ini. Berkati umat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan terus kuatkan dan berkati umat Tuhan. Juga mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang memperingati momen-momen tertentu sepanjang minggu ini. Bersyukur atas anugerah dan karya Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Biarlah syukur ini boleh terus menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kami sebagai jemaat Tuhan, ada juga di antara jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah, ada yang di rumah sakit. Mungkin ada yang sedang isolasi mandiri di rumah, atau isolasi di rumah sakit atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Hari ini Tuhan kami datang membawa kelemahan kami semua yang sedang sakit, sedang terpapar virus. Kami percaya bahwa sumber kekuatan yang sejati adalah dari Tuhan. Karena itu Tuhan mampukan iman umat-umat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh ini, dalam keterbatasan secara fisik, untuk Tuhan kuatkan. Sehingga melalui iman dan pengharapan kepada Tuhan, tetap dikuatkan menjalani keberadaan ini. Bahkan kami percaya Tuhan berkarya yang terbaik bagi keberadaan kami semua. Bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Aris Lute sekeluarga, kami merasakan duka cita yang mendalam atas dipanggilnya ibu dari Bapak Pendeta Aris Lute yang saat ini ada di Toraja. Jemaat Tuhan melalui ibadah ini, kami mendukung dan mendoakan Tuhan terus menopang dan menguatkan keluarga besar Pendeta Aris Lute. Termasuk Tuhan terus menopang dan memberkati, menuntun dalam prosesi terkait apa yang disepakati keluarga menghadapi duka ini. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Juga bersama dengan keluarga Bapak Diaken Andri Pata yang juga ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, yaitu Om Dani Meno, dan telah dimakamkan. Kami percaya Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Bapak Andri Pata.
Biarlah mereka terus teguh dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa buat keberadaan kami sepanjang minggu ini. Pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, dan juga bagi kami yang mungkin kehilangan pekerjaan karena situasi yang sulit saat ini. Tetapi juga mungkin ada yang justru naik jabatan. Kami mau belajar melihat ini semua, bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari cara Tuhan memproses kami untuk semakin teguh dalam beriman kepada Tuhan. Buatkan kami semua menjalani tugas tanggung jawab kami sepanjang minggu ini. Biarlah kehidupan kami akan selalu memancarkan sukacita dan damai sejahtera Allah. Dan kami rindu bahwa melalui keberadaan kami masing-masing, dari hal-hal yang paling kecil yang mampu kami lakukan, kiranya Tuhan mampukan kami, memakai kami menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain, melayani orang lain, bukan hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi juga bisa berbagi kasih kepada sesama kami. Sebagai bagian dari cara kami mengungkapkan syukur kami atas anugerah Tuhan kepada kami orang percaya. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan. Kami mendoakan pelayanan sepanjang minggu ini yang sebagian besar dilakukan secara online. Tuhan berkati setiap upaya-upaya pelayanan dalam keterbatasan ini. Biarlah melalui hal-hal yang kami lakukan ini, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan meskipun terbatas, Tuhan kiranya berkarya dan terus menopang kami semua. Melalui aktivitas kebersamaan dan pelayanan kami semakin dikuatkan, jemaat Tuhan semakin dikuatkan. Kami berdoa untuk pemerintah, dari tingkat pusat sampai ke tingkat RW RT, di tengah-tengah perang melawan pandemi virus corona. Beri kekuatan, kesabaran, kemampuan bagi para pengambil kebijakan untuk bersikap tegas, bahkan menjadi contoh dan teladan di dalam perjuangan bersama ini. Dan sebagai masyarakat, kami berdoa, mampukan kami untuk taat mengikuti protokol dan aturan-aturan yang telah ditetapkan demi kebaikan kami bersama. Kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang telah menimpa dan kami alami bersama, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Dan kami juga mengimani dan meyakini bahwa Tuhan berkuasa atas kondisi ini. Kami percaya bahwa pada waktunya, atas perkenan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan sehingga pandemi virus corona ini segera berlalu dan kami kembali bisa beraktivitas dengan normal kembali. Inilah kami Tuhan. Kami datang membawa doa dan harapan kami kepada Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya jemput berdiri. Firman Tuhan telah meneguhkan iman kita untuk terus menyatakan pelayanan bagi sesama. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yesus menginginkan daku, kita nyanyikan. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, kuatkanlah hatimu, dan teguh dalam iman untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dan jadilah berkat bagi sesama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan memimpin kita dalam ibadah pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan yang membolehkan kita bersekutu bersama sebagai keluarga besar Jemaat Bunturandu. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Penatua Agustinus Lama, untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah melibatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nyanyian penutup, tak mungkin aku kan mandiri, kita nyanyikan. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah ibadah kita. Dari gedung gereja ini kami menyampaikan salam kasih. Kiranya kita semua diberi hikmat oleh Allah untuk tetap melakukan upaya memutuskan mata rantai pengeluaran dan penyebaran virus corona dengan cara
kita tetap mematuhi dan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat kekasih Tuhan, tetap jaga kesehatan dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.